Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Merdeka Official. Kali ini saya akan membagikan bagaimana mengerjakan kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Bapak Ibu, langsung saja ya, kita buka PMM di Google Form. Di Google ya, kita klik PMM. Nah, sini kita klik platform Merdeka Mengajar. Di sini sudah bisa kita lihat tampilannya PMM kita ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya Bapak Ibu? Di sini dia, kita lihat ke bawah, kita cari pengelolaan kinerja. Nah, biasa kita Bapak Ibu kita mengerjakan di pelatihan mandiri ya. Nah, kali ini kita mengerjakan kinerja kita. Nah, kita klik pengelola kinerja. Nah, di sini bisa kita lihat isi perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik di sini mulai. Kita bisa cek apakah biodata yang kita lihat yang kita miliki salah atau belum ada perubahan. Bisa saja pada saat diinput di PMM itu dulu masih golongan 3D, bisa saja ini berubah. Nah, bisa kita lihat SK Kempang kita yang terakhir. Nah, disitulah kita edit. Misalnya ada perubahan pangkat kita. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada perubahan. Kita klik, kita ganti. Nah, setelah sudah kita ganti, kita simpan. Nah, bisa kita lanjutkan. Oke, setelah sudah pas, nah kita mulai kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan di kinerja ini? Dia ada 5 poin ya Bapak Ibu, atau 5 tahap. Praktik, pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, yang pertama kita lihat dulu Bapak Ibu. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Di sini tertulis kami sediakan rekomendasikan berdasarkan rapor pendidikan Kesatuan Pendidikan yang terakhir ya di tahun 2003. Nah, di sini ada rekomendasi. Nah, bisa kita lihat di rapor pendidikan kita Bapak Ibu, apakah ada yang merah, kuning. Nah, di sini berhubung sekolah kita tidak ada yang merah. Nah, di sini dia tertulis dimensi prioritas tidak ada, jadi kita di sini bisa pilih sesuai kebutuhan Anda. Namun kalau di rapat pendidikannya masih ada yang merah, nah berfokuslah kepada yang merah. Di sini tidak ada contohnya ya Bapak Ibu, namun di sini saya hanya mencontohkan pilih ya sesuai kebutuhan kita ya. Oke, setelah kita lihat di sini kita masuk ke pengembangan kompetensi. Kita klik pengembangan kompetensi. Nah, apa itu yang ada di pengembangan kompetensi? Pilihlah jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif, yang berdampak untuk diri kita ya. Yang berdampak untuk diri kita. Jadi berdasarkan peraturan Direktur Jenderal GTK, di sini Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi ada 32 poin RHK yang harus kita isi Bapak Ibu. Nah, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan, jika lebih maka ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Namun pada tahap awal cukup saja kita 32 ya Bapak Ibu. Nanti bisa di tahap semester berikutnya bisa kita tambah lagi. Namun kalau bisa melebihi 32 poin tidak masalah, semakin bagus. Jadi pilihlah rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi totalnya ada 32 poin. Nah, di sini RHK-nya ini sudah saya isi kemarin, hanya ini sebagai contoh. Namun apabila tidak sesuai bisa kita hapus. Nah, kita hapus ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada dia Bapak Ibu, kita hapus semua ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu kalau dia kosong. Jadi kurang 32 poin.
Jadi bagaimana kita mengisinya? RHK. Nah, kita lihat di sini, pilih RHK. Pilih yang sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih di sini ada 4 poin, 6 poin, bahkan ada 8 poin, ada lagi sampai 12 poin. Ada yang lebih tinggi lagi sepertinya Bapak. 24 dan yang terakhir kalau nggak salah 36 dan 128. Nah, kalau kita ambil yang 36 bisa saja Bapak Ibu sudah terpenuhi karena di sini hanya 32. Nah, coba kita cek. Sertifikat. Apa ini meningkatkan kompetensi melalui sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan 3 kegiatan praktik baik. Nah, misalnya kita di PMM itu Bapak Ibu, kita kan mempunyai kombel komunitas belajar. Nah, kita bisa melakukan 3 kegiatan itu sudah memenuhi Bapak Ibu. Nah, jadi namun untuk bisa kita melakukan yang poin ini Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan topik komunitas belajar ya, ataupun beberapa topik yang bisa kita kerjakan. Jadi baru bisa kita membuat komunitas di PMM kita ya. Oke. Nah, namun kita pilih saja dari yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Bisa kita ubah ya. Nah, di sini meningkatnya kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, kalau kita sebagai peserta bisa Nah, kita di sini ada 4 poin ya. 4 poin. Jadi masih ada kurang 28. Kita tambah lagi di sini kalau kita menambahkan. Nah, ini ada bukti dukung Bapak Ibu. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini bagaimana poin ini dihitung? Kita klik saja di sini Bapak Ibu. Poinnya. Oke, kita lihat ke bawah. RHK poin-poinnya ini tadi Bapak Ibu ya, yang ini yang ada di RHK kita. Nah, di sini petunjuk jadi lebih besar. Apa di sini? Meningkatkan kompetensi ini biasanya Bapak Ibu di PMM ya, pelatihan mandiri, sertifikat pendukung sertifikat topik ada 8 poin. Nah, begitu juga di sini peran sebagai partisipan yang ini tadi Bapak Ibu, observasi sebagai pelaku pengamat. Di sini juga meningkatkan partisipan sebagai peserta berbagai praktik baik, selenggarakan komunitas belajar. Ini kita sebagai peserta, namun kalau kita sebagai panitianya tadi poinnya tinggi kali ya Bapak Ibu, ada 36. Nah, ini dia yang nomor 3, kita sebagai penyelenggara ini, penggerak komunitas. Nah, ini kita sebagai pesertanya. Meningkatnya, inilah dia Bapak Ibu poin-poin. Nah, dengan bukti dukung sertifikat serta praktik pelatihan ini meningkat peran sebagai peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang masih di bidang pendidikan, kemudian dan teknologi. Ini sertifikatnya 8, poinnya 8. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, ini masih kurang 28, kita tambah ya, sebagai praktik baik diselenggarakan. Kalau ada komunitas yang menyelenggarakan bisa kita ikut Bapak Ibu, yang biasa seminar-seminar ya kan Bapak Ibu, yang online, yang dari PMM juga, dari komunitas belajar kita sebagai peserta. Nah, oke, udah ada 4, berarti ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Semakin banyak semakin bagus. Nah, kita tambah lagi Bapak Ibu. Nah, kita kan mempunyai sertifikat PMM ya Bapak Ibu. Tadi poinnya lumayan lah ya Bapak Ibu. Sertifikat PMM meningkatkan potensi sebagai meningkatkan. Mana dia Bapak Ibu? Nah, ini dia, meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model. Nah, dia ada 8 poin pelatihan mandiri. Nah, di sini dia Bapak Ibu bukti dukung sertifikat topik. Nah, di sini 8 poin. Berapa sertifikat yang bisa rasa Ibu?
selesai dalam 6 bulan ini. Kalau 2, 1, 1 atau 3. Nah, coba kita buat 3 ada 24. Kita 24 poin. Nah, bisa sudah Bapak Ibu mencukupi. Nah, 32 berarti RHK kita bisa mencukupi. Jadi kita harus bisa menyelesaikan 3 kegiatan ya. Sertifikat topik yang kita laksanakan, kita kerjakan di PMM. Nah, namun kalau hanya 2 Bapak Ibu bisa kita tambah ke RHK yang lain. Jadi ini dia Bapak Ibu. Nah, setelah sudah penuh 32, kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu tugas tambahan ini berdasarkan berlaku. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda melewati pengisian tugas tambahan. Bisa. Nah, bisa di sini kita lihat, kita klik, ada pilihannya Bapak Ibu. Di sini program semua jenjang SD tidak ada Bapak Ibu, tapi di SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita yang di guru SD kita pilihlah semua jenjang mana yang sesuai dengan kita. Nah, di sini sudah saya buat meningkatkan kinerja satu pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler yang sesuai. Apa misalnya pembina olahraga pramuka, olahraganya pun banyak dibagi, olahraga atletik, bulu tangkis dan lainnya, dan juga menari bisa di sini Bapak Ibu. Namun kalau mau yang lain bisa juga, tapi yang sesuai ya Bapak Ibu. Nah, semua jenjang. Kalau yang untuk SMP SMA bisa juga ada di sini waktu khusus. Oke, mana yang sesuai? Oke, ini dah. Oke, yang berikutnya, yang kedua juga sampai berapa yang bisa kita. Nah, di sini juga ada tadi yang saya buat kinerja pendidikan mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, yang sesuai ya Bapak Ibu, yang bisa kita. Ini pun Bapak Ibu kita harus koordinasi dengan kepala sekolah. Di sini dia. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang pendidikan satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, kita koordinasi dengan atasan karena kita sangat butuh juga SK dari kepala sekolah dekat kita. Ya, ini nanti bukti dukungnya yang akan kita lampirkan. Oke. Nah, mau kita tambah ada satu lagi bisa juga. Misalnya kita bendahara di sekolah, kita klik di sini. Di sini bendahara juga Bapak Ibu sudah masuk dalam LHK tambahan. Nah, ini Bapak Ibu. Kegiatan pendidikan mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara. Jadi walaupun sebendahara kita tetap juga ada LHK-nya. Jadi mungkin itu saja dia di bukti dukung hanya 2 tambahannya, tugas tambahan langsung ke perilaku kerja. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita isi ya, ada berapa aspek 1 sampai 7. Nah, di sini kita isi sesuai dengan kita ya Bapak Ibu, yang sesuai dengan kita dan bisa kita lakukan. Untuk masing-masing aspek pilih salah satu yang Anda ingin prioritaskan semester ini, prioritas. Di sini berorientasi pelayanan. Jadi apa perilaku yang paling Anda fokuskan? Kita klik sini Bapak Ibu. Nah, kita klik. Pilihlah ini Bapak Ibu, memahami kebutuhan pendidik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada pendidik dan orang tua, melakukan perbaikan terus menerus. Nah, kita pilih misalnya ini. Nah, dia sini apa perwujudan perilakunya, indikator perilaku sudah, apa perwujudannya dari ini tinggal kita pilih saja Bapak Ibu, mana yang lebih bisa kita lakukan, lebih cocok kita lakukan. Misalnya asesmen awal ya, misalnya sesuai hasil asesmen dari peserta didik. Oke, dah ini dia. Nah, ini bisa kita rubah Bapak Ibu, dia akan berubah juga. Nah, dia kosong, dia akan sesuai dengan indikator perilaku dan perwujudan perilaku. Dia tidak bisa sama apanya, perwujudannya sesuai dengan indikator. Tadi dia. Oke, nah itu satu di bagian orientasi. Nah, selanjutnya juga akuntabel kita isi. Nah, ini dia Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat yang sudah saya isi. Bisa sebagai contoh juga kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, dan terakhir kolaboratif. Nah, ini sebagai contoh yang sudah saya kerjakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga kerjakan, tapi sesuai dan apa yang kita lakukan dalam semester ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu, di sini setelah kita lihat apa yang sudah kita kerjakan dari RHK yang kita rencanakan. Tadi ada berapa RHK? Ada 3 di sini. Nah, ada 2 poin tadi RHK ini saya per semester. Bukti dukung. Oke, lanjutnya per semester. RHK ini dia 3 kerjaan sertifikat topik dari rencana RHK. Oke, KSP hasil kerja tambahan, dan ini perilaku kerja kita Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita klik lanjut ajukan. Setelah kita klik lanjut ajukan, nanti kepala sekolah akan melihat RHK yang kita rencanakan apakah sudah sesuai menurut kepala sekolah, dia akan menyetujuinya. Apabila tidak, dia akan menolaknya. Dan apabila Bapak Ibu ternyata maker ada yang kurang atau salah, Ibu bisa koordinasi sama kepala sekolah dan bisa diganti di akun kepala sekolah ataupun diperbaikilah. Jadi di sini sudah siap ya Bapak Ibu, kita tinggal klik lanjut ajukan. Oke. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu bagaimana cara mengerjakan e-kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat sebagai contoh saja. Oke Bapak Ibu. Nah, angka baiknya juga berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain bagaimana pengisian RHK yang sesuai di sekolah kita ya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.